سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bahas tentang keutamaan solat duha. Solat duha adalah salah satu jenis solat sunnah yang memiliki keutamaan bagi kita yang mengamalkannya. Salah satu keutamaan solat duha bagi kita yang rajin melaksanakannya akan dapat pahala yang sama seperti kita bersedekah. Berikut ini keutamaan solat duha yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pengganti sedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang muslim dari Abu Dar, Nabi SAW bersabda, di pagi hari semua harus memberi sedekah. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah bisa menjadi sedekah, dan setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah bisa menjadikan sedekah, dan setiap bacaan tahlil yaitu la ilaha illallah itu bisa menjadikan sedekah, dan setiap takbir itu juga menjadikan sedekah. Demikian juga amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebagai sedekah. Semua itu dapat terpenuhi diganti dengan melaksanakan solat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dicukupkan rezeki. Dalam hadis Nuaim bin Hammar al-Ghadafan, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, jangan tinggalkan solat 4 rakaat di awal hari pada waktu duha. Itu cukup untuk di perhujung hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. Yang ketiga, sarana pengampun dosa. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda seperti berikut ini, barang siapa orang mengerjakan solat duha selamanya, maka Allah akan mengampuni dosanya, meskipun dosanya sebesar buih di lautan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mendapatkan pahala haji dan umrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengerjakan solat subuh secara berjamaah lalu duduk berzikir pada Allah sampai matahari terbit, setelah itu mengerjakan solat 2 rakaat, maka itu seperti mendapatkan pahala haji dan umrah sebagai pahala yang sempurna. Yang kelima adalah disiapkan istana di surga. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa solat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangun istana untuknya di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah termasuk solat awabin atau orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan orang yang salat duha ke dalam golongan orang yang kembali atau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada melindungi salat duha kecuali mereka yang kembali kepada Allah dalam pertobatan. Nabi berkata, solat duha adalah solat orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Muslim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah memperoleh ghanimah.
Ghanimah atau keuntungan atau kekayaan lebih cepat tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan rutin melakukan solat duha seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raih kemenangan atau ghanimah dan cepatlah kembali terakhir. Maka berdiskusi di antara mereka sendiri kedekatan tujuan, tempat perang dan jumlah rampasan kemenangan yang harus dimenangkan dan dikembalikan dengan cepat karena jarak yang dekat. Yang ke-8 adalah dilimpahkan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berikut ini yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Quran surat Asi atau Syam ayat 1. Allah bersumpah demi matahari dan cahayanya pada waktu duha. Banyak ilmuwan dan peneliti percaya bahawa cahaya pagi adalah yang terbaik untuk kesihatan tubuh manusia. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 adalah dijauhkan dari sifat lalai. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani disebutkan, barang siapa solat duha 2 rakaat, maka akan tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang melakukannya bahkan 4 rakaat ditulis sebagai ahli ibadah. Siapa yang melakukannya 6 rakaat, dia akan diselamatkan pada hari itu. Barang siapa yang melakukannya selama 8 rakaat, Allah menjadikannya sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melakukannya selama 12 rakaat, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah yang ke-10, yaitu solat sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menunaikan solat sunnah duha, otomatis ia juga mengerjakan salah satu solat sunnah Nabi yang dimiliki banyak keistimewaan dan manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan solat duha sebanyak 4 rakaat. Demikianlah pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.